Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah hadir di pertemuan kali ini terkait dengan pemakaian LMS yang tentunya perlu penjelasan yang lebih mendetail tentang bagaimana penggunaan LMS-nya. Nah, di sini juga sudah hadir Kang Saca ya, yang mewakili Ibu sayang, alhamdulillah. Tim IT yang sudah mewakili dari tim IT untuk menjelaskan tentang penggunaan atau pemakaian LMS yang LMS Standby ya. Ya, jadi mohon Bapak Ibu bagi yang punya kendala-kendala yang sebelumnya sudah ada ya pasca digunakan hari Sabtu, jadi dimulai dari hari Sabtu karena yang sebelumnya memang banyak sekali hambatan-hambatan dan datanya sudah kita ubah ya, kita betulkan untuk apa Pak Agus ya. Masalahnya udah Oke, baik Bapak Ibu, karena sekarang sudah jam 13, kita langsung saja simak paparan dari tim IT kita untuk menjelaskan tentang penggunaan LMS dan mohon untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa juga disampaikan di forum ini sehingga nanti bisa ditanggapi langsung oleh tim IT ya. Kang Saca mungkin bisa saya persilakan ya untuk menjelaskan tentang LMS yang kita gunakan. Siap Pak. Suara saya sebelumnya udah jelas, Pak? Sangat jelas. Oke, sudah jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dosen semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Aceng. Jadi mungkin di siang hari ini kita akan lebih detail ya terkait dengan pengimplementasian dari si LMS-nya itu sendiri, karena ini mungkin sudah masuk ke pertemuan kedua sebelumnya gitu kan. Tentunya dari pertemuan pertama itu ada evaluasi, masukan dan lain-lainnya. Nah, sebelum ke proses evaluasi, di sini saya sedikit menjelaskan kembali, mengulas mungkin ya sebetulnya mungkin Pak Aceng di awal sudah menyampaikan beberapa fitur-fiturnya seperti apa gitu kan ya. Ini lebih ke mengulas saja gitu. Izin mungkin saya sambil share screen. Ya, silakan. Oke. Nah, ini izin Ibu Bapak semuanya. Jadi dari Standby sudah membuat satu aplikasi yang namanya LMS gitu kan ya. Yang sebelumnya mungkin Ibu Bapak dosen itu terbiasa dengan Google Classroom gitu kan, atau dengan platform yang lain gitu. Nah, hanya saja dari beberapa platform itu memang memiliki kekurangan, khususnya mungkin dari sisi bagian administrasi gitu kan, bagaimana follow up dan lain-lainnya gitu. Nah, maka dari itu dari institusi kita membangun suatu sistem LMS yang memang itu sudah berintegrasi dengan sistem informasi akademiknya. Jadi terkait dengan enroll course gitu kan, enroll peserta itu sudah based on dari sistem informasinya. Artinya Ibu Bapak dosen tidak perlu lagi share link gitu kan, share kode kelas gitu kan, ya untuk mahasiswa itu bisa join ke kelas kita. Nah, ini sudah dibuat otomatis oleh sistem gitu. Artinya Ibu Bapak dosen di sini tinggal menggunakan saja fitur LMS-nya ini gitu. Nah, beberapa fitur tambahan dari LMS ini, yang pertama, ini di awal itu ada landing page. Bagaimana nanti admin dari LMS ini akan mengelola landing page ini. Nanti di sini akan dimunculkan beberapa informasi terkait jumlah lecture, total course, dan total student gitu kan yang aktif.
Dan nanti di sini ada informasi terkait artikel, berita, dan lain-lainnya. Jadi nanti segala bentuk informasi terkait dengan perkembangan mungkin ya informasi-informasi yang lain itu akan dimunculkan di sini. Nah, ini nanti admin yang mengelolanya gitu. Nah, ini tampilan awalnya dan nanti sebetulnya ujungnya dari LMS ini nanti akan menyambung ke SPADA Ibu Bapak semuanya gitu kan, proses integrasinya gitu kan. Ya kalau Google Classroom, Quizzes dan yang lainnya itu memang bisa digunakan, cuman kembali lagi gitu ke proses administrasi dan dari sisi kebutuhannya pemerintahan juga gitu kan ya, bagaimana di akhir ini bisa terkoneksi dengan SPADA di PD Diktinya gitu. Nah, ini kita dengan LMS yang ini insya Allah gitu kan sudah siap nanti untuk integrasi ke SPADA-nya. Bagaimana nanti course dari Ibu Bapak dosen di sini ya bisa terindexing di sisi SPADA-nya. Nah, itu mungkin di awal terkait dengan kenapa sih gitu harus menggunakan LMS ini gitu kan ya, yaitu gitu beberapa poin yang memang ya mungkin harus diketahui bersama ya. Nah, selanjutnya untuk mekanisme login dan yang lainnya mungkin kan sudah dijelaskan juga ya sebelumnya oleh Pak Aceng ya. Kembali saya sedikit mengulas saja di sini. Untuk login mungkin saya izin menggunakan akunnya Pak Aceng ya Pak. Ya, silakan. Siap. Ya, izin Ibu Bapak semuanya. Jadi nanti ya ini tampilan awal ketika pertama login sebagai dosen. Di sini nanti ada informasi jadwal atau informasi course yang kita ajar. Ya mungkin dari pertemuan pertama itu kan data itu masih inkonsisten ya. Terjadi beberapa perubahan data gitu kan sehingga ya memang ada data jadwal yang belum sesuai dan yang lainnya. Nah, insya Allah untuk di pertemuan kedua ini bisa dikatakan ya sudah hampir 100% sebetulnya data itu selesai gitu. Nah, ini ya seperti biasa mungkin Ibu Bapak semuanya ya. Nah, kalau yang namanya LMS mah atau itu ya tetap gitu-gitu aja gitu prosesnya gitu ya. Ya di sini nanti ada proses lihat course gitu kan ya. Pertama kali login. Nah, di sini nanti ada list fitur menu-menunya. Yang pertama itu ada My Course, ya yang ini. Yang kedua itu ada Archive Course. Yang ketiga itu ada To Do. Yang keempat itu ada Library atau repository file dari Ibu Bapak dosen sendiri. Nanti ada fitur ujian susulan. Selanjutnya ada Recap of Assessment. Selanjutnya ada dashboard analitik dan terakhir itu ada menu profile. Nah, ini adalah list-list menu yang ada di LMS ini, Ibu Bapak semuanya. Nah, mungkin saya coba jelaskan detail dulu ke My Course. Di My Course ini ya, ini adalah kumpulan jadwal kuliah dari Ibu Bapak semuanya ya yang muncul di sini. Nanti di dalam mata kuliah atau course ini akan muncul submenu atau beberapa menu. Pertama nanti ada informasi nama mata kuliahnya apa, untuk di tahun semester berapa, untuk prodi apa, dan untuk kelas apa. Nanti akan terinformasikan di sini. Nah, selanjutnya ada fitur berita acara perkuliahan. Nah, fitur berita acara perkuliahan ini akan terisi otomatis apabila Ibu Bapak dosen sudah mengisi poin-poin materi di dalam pertemuan ini. Jadi nanti pokok bahasan dan subpokok bahasan itu akan otomatis terisi di berita acaranya setelah Ibu Bapak dosen mengisi materi yang ada di sini. Itu terkait dengan berita acara. Selanjutnya di sini ada tombol presensi. Nah, tombol presensi ini akan muncul apabila tanggal dan jam kuliahnya itu sudah sesuai gitu. Artinya tombol presensi di sini itu harus sesuai dengan tanggal jadwal yang ada di sini. Nah, ini contohnya tanggal pertemuan kedua itu di tanggal 11. Nah, ini tombol presensinya tidak muncul. Nah, nanti kalau ada yang jadwal kuliahnya di tanggal 12, ini akan otomatis muncul tombol presensinya.
di sini tuh gitu. Nah, terus selain tombol presensi, nah nanti si tombol presensi ini larinya kemana gitu kan ya? Nah nanti ke sisi admin itu akan ada report presensi ini. Ya ini nanti follow up-nya untuk honor dosen dan yang lainnya gitu. Ya, jadi nanti Ibu Bapak dosen diwajibkan untuk melakukan di sini. Nah, itu terkait dengan presensi ya. Selanjutnya ada fitur session atau pertemuan, ada fitur people, ada presensi, ada report. Izin mungkin Ibu bisa di-mute sebentar. Halo, bisa dibantu di mute, Pak Aceh? Oke, terima kasih. Ya, di sini ada fitur section atau pertemuan, fitur people, presensi, report presensi, grade, terus nanti jadwal UTS dan jadwal UAS gitu. Nah, di section atau pertemuan ini, Ibu Bapak dosen tidak, kan biasanya mungkin kalau di Google Classroom ya kalau membuat pertemuan gitu kan dibuat manual gitu kan si materi dan yang lainnya. Nah, ini kita sudah generate-kan otomatis by dari sistem informasi akademiknya. Jadi ini sudah tergenerate otomatis sampai ke 14 pertemuan. Dan di sini nanti akan terinformasikan nama pertemuannya apa, tipe pertemuannya apa, nanti ada juga status close atau open. Selanjutnya nanti akan tersampaikan juga informasi hari, informasi tanggal di sini, dan informasi jamnya tentunya di sini. Nah, terus gitu kan ya ini listnya sampai ke 14 pertemuan. Nah, ini terus Pak, bagaimana kalau misalkan nih sistem sudah menyediakan 14 pertemuan, kalau misalkan ada perubahan pertemuannya di pertemuan kedua, itu bagaimana gitu kan ya? Apakah bisa diedit langsung di sini atau seperti apa? Nah, untuk mekanisme kalau misalkan ada case tersebut, silakan Ibu Bapak dosen menghubungi bagian akademik. Nanti yang akan memproses itu adalah bagian akademik. Apabila memang di salah satu pertemuan Ibu Bapak dosen akan merevisi jamnya atau ruangnya gitu kan karena alasan tertentu gitu. Nah, ini fleksibel jadi mangga gitu ya. Tapi harus dengan sesuai SOP yang berjalan di sisi kampusnya atau institusinya terkait dengan perubahan jadwal di dalam pertemuan ini gitu. Nah, selanjutnya ini saya coba detailkan ya. Bagaimana cara mengupload RPP atau RPS gitu kan ya. Kan kalau mungkin di portal dosen yang sebelumnya ada ya fasilitas upload RPP, RPS, atau silabus. Nah, ini nanti ada di fitur ini Ibu Bapak semuanya. Di dalam pertemuan ada tombol 3 ini, ada tombol edit. Nah, di sini ada tombol untuk upload RPP dan RPS Ibu Bapak dosen semuanya. Jadi silakan di-upload file RPP atau RPS-nya dengan sesuai ketentuan ukuran di sini. Seperti itu. Jadi tadi kalau misalkan untuk melakukan proses input atau upload RPP atau RPS, silakan Ibu Bapak dosen masuk ke dalam pertemuan. Di sini nanti pilih edit, lalu nanti silakan upload RPP dan RPS-nya. Itu kurang lebih. Nah, selanjutnya untuk memulai perkuliahan nanti, di sini silakan diklik nama pertemuannya. Nah, di sini nanti ada forum diskusi, nanti di sini ada classwork. Nah, forum diskusi ini nanti ya ini nanti bagaimana dosen bisa melakukan share informasi terkait mata kuliah ini atau memang yang membuka forum gitu kan apabila ada yang mau didiskusikan. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Nah, di dalam forum diskusi ini dosen bisa melakukan share deskripsinya di kolom yang ini ya. Di share and update for your class. Nah, ini nanti silahkan diisi saja gitu deskripsi forum diskusi apa yang mau disampaikan gitu. Nah, selanjutnya selain mengisi deskripsi ini, Ibu Bapak dosen bisa melampirkan gambar, bisa melampirkan file, atau nanti bisa melampirkan link YouTube apabila ada yang mau di-share. Nah, contohnya seperti ini. Ini izin Pak Aceng ya, saya coba simulasikan.
coba cari. Materi apa ya? Misalkan saya coba lampirkan file YouTube-nya. Saya coba cari linknya dulu. Ini contoh saja. Ketika sudah dapat linknya nanti, nah ketika misalkan kita mau share file YouTube, tinggal pilih yang icon YouTube ini, nanti klik URL, pastekan di sini, lalu klik enter dulu. Nah, sampai muncul informasi seperti ini. Ini berarti kita sudah berhasil mengcopy link yang ada di sini gitu. Sampai, nah ini kenapa dimunculkan tampilan seperti ini, agar lebih memastikan sudah benarkah file yang diupload gitu di forum diskusi ini atau memang salah. Nah, ini kita munculkan di sini. Selanjutnya tinggal diklik tambahkan. Nah, ini nanti akan terposting ke mahasiswanya. Ini contoh saja. Lalu nanti klik post. Nah, ini nanti akan terkirim ke mahasiswa yang ada di kelas ini tentunya. Nah, nanti di sisi mahasiswa itu bisa melakukan komentar terkait materi atau terkait file yang kita share di forum diskusi ini gitu. Nah, nanti dari mahasiswa itu akan mengirim komentar di sini. Nah, dosen itu bisa langsung memfeedback ke komentar si mahasiswanya gitu. Jadi tidak umum juga nanti untuk komentar dari sisi dosen itu bisa ke si permahasiswanya atau ke si komentar yang di mahasiswanya gitu di sini tuh. Nah, itu mungkin terkait dengan forum diskusi. Ya, kalau misalkan mau ada dihapus gitu kan, nanti bisa klik tombol delete di sini. Kalau mau menghapus file yang misalkan salah atau filenya kurang sesuai, itu bisa nanti dihapus di sini gitu. Nah, selanjutnya ada manajemen classwork. Nah, ini poin yang memang akan selalu digunakan oleh dosen nantinya. Aktivitas terkait pembelajarannya itu dilakukan di classwork. Di sini nanti di classwork akan ada header menu. Yang pertama ada fitur create, yang kedua ada fitur use classwork, yang selanjutnya itu ada fitur lihat RPP atau RPS yang tadi kita upload di pertemuan. Nanti bisa dilihat di sini. Barangkali kan tadi ditanyakannya hasil upload RPP atau RPS-nya masuk kemana gitu ya, yang tadi diupload di pertemuan. Nah, nanti masuknya ke sini gitu. Bentar ya, Mama kerja dulu ya. Nah, kalau use classwork ini adalah kurang lebih ketika kita sudah membuat materi nih di kelas A untuk mata kuliah yang sama, saya mau buat di kelas B. Saya misalkan kalau harus upload lagi kan memakan waktu ya, itu bisa menggunakan fitur use classwork ini. Nah, ini nanti akan muncul notif seperti ini, saya jelaskan. Jadi nanti kemarin mungkin Pak Aceng juga menanyakan gitu, Kang, kalau misalkan nih dosen sudah upload di kelas A, bagaimana mengcopy ke kelas B gitu kan ya. Nah, silahkan nanti menggunakan fitur yang reuse classwork gitu. Nah, ini mekanismenya memang agak sedikit berbeda dengan yang di portal dosen. Kalau yang di dosen mah pilihannya itu di copy kemana gitu ya. Kalau ini mah mengambil dari mana gitu. Itu sih kalau yang di LMS ini. Nah, ini di tombol create. Di sini nanti akan muncul 3 submenu. Ada assignment, ada materi, ada kuis. Assignment ini mungkin ya Ibu Bapak dosen sudah tahu ya. Nah, nanti ketika membuat materi, ketika membuat tugas gitu kan atau kuis, ketika misalkan kita belum mengisi grade, itu akan muncul notifikasi seperti ini. Pemberitahuan tidak bisa melakukan aksi ini dikarenakan grade belum diisi.
ya artinya kita harus melakukan setting grade. Nah, siapa yang melakukannya itu silakan Ibu Bapak dosen menentukan sendiri ya kondisi saat ini. Diklik isi grade-nya, dimasukkan poin-poinnya. Ada presensi, ada assignment, ada kuis, ada exam untuk UTS, ada exam untuk UAS. Nah, ini nanti akan menyambung ke proses input nilai di akhir untuk mendapatkan nilai akhir dan nilai huruf. Jadi untuk mendapatkan nilai akhir dan nilai huruf nanti aturannya ada di sini nanti untuk pembagi-pembaginya. Nah, ini saya contohkan saja dulu, misalkan kita buat assignment 10, ini 10, ini misalkan kita buat 30, ini 30, ini contoh ya. Ketika sudah di-save, nanti muncul tampilan seperti ini, silahkan klik OK. Nah, harusnya sekarang kita sudah bisa membuat classwork atau sudah bisa melakukan upload materi, tugas, dan yang lainnya. Ya nanti kalau misalkan mau upload materi, Ibu Bapak dosen tinggal pilih create ini, terus selanjutnya ada titel materi, selanjutnya ada deskripsi, selanjutnya nanti ada use Zoom, selanjutnya nanti ada file, selanjutnya nanti ada link. Oke. Nah, ini ya seperti biasa gitu kan ya, judul materinya apa, misalkan pengenalan gitu kan. Pengenalan mata kuliah A contoh saja ini. Deskripsinya apa di sini tuh kan. Nah, di sini Ibu Bapak dosen ada fitur use Zoom. Untuk apa ini Pak gitu kan ya, use Zoom ini. Jadi, untuk platform LMS yang kita develop ini sudah bisa integrasi dengan Zoom Ibu Bapak semuanya. Nah, nanti ketika misalkan kita sudah berhasil nih mengintegrasikan Zoom gitu kan, Zoom-nya ini Zoom institusi bukan Zoom individu. Artinya ketika misalkan STEMBI ini punya Zoom yang memang berlisensi, entah itu lisensinya Pro, entah itu lisensinya apa gitu kan ya. Selama memang akunnya itu bisa digunakan untuk beberapa orang, itu bisa kita integrasikan. Nah, ini nanti kalau misalkan kita buat mungkin Ibu Bapak dosen yang terbiasa dengan Zoom itu kan membuat membuat link Zoom-nya itu ya buka Zoom-nya, bikin schedule-nya kapan, topiknya apa gitu kan ya, di jam berapa sampai ke jam berapa lalu create, nanti itu jadilah link gitu kan, itu yang di-share ke mahasiswa. Nah, kalau ini use Zoom ketika berbicara sudah integrasi gitu kan ya antara Zoom institusi dengan ini, Ibu Bapak dosen membuat Zoom-nya itu di sini, di use Zoom ini. Nanti di sini link Zoom akan otomatis tergenerate ketika form disimpan. Jadi nanti ketika diklik use Zoom dan disimpan, itu akan membuat link Zoom-nya dengan topik pembahasannya ini, gitu kan ya. Terus nanti ada jam mulainya, jam selesainya berdasarkan dari pertemuan yang ada di sini. Poin plusnya nanti ketika ini sudah diintegrasikan, Ibu Bapak dosen bisa memonitoring mana mahasiswa yang join ke Zoom kita, siapa saja. Misalkan nih dari 30 peserta, hanya 20 yang join. Nah, itu akan terlihat yang 20 orang itu join time-nya berapa, join lab-nya berapa. Jadi durasinya sudah bisa diketahui mahasiswa itu stay di Zoom kita itu berapa menit. Dan itu pun nanti akan terekap. Nah, itu kan bisa biasanya menjadi ya nilai tambahan lah bagi mahasiswa yang memang ya full gitu kan atau yang kurang atau apa. Nah, nanti saya coba demokan gitu bagaimana report Zoom-nya itu. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah ada gitu kan si link Zoom-nya ini bisa kita integrasikan gitu. Dan nanti itu akan otomatis nyambung ke kehadiran si mahasiswanya, tapi dengan catatan akun emailnya itu memang valid nantinya. Oke, nah ini fitur use Zoom gitu ya. Ini jadi si LMS ini sudah kita integrasikan dengan Zoom, bukan menyisipkan link, tapi membuat link Zoom di sini gitu. Selanjutnya ada fitur file, ya ini untuk mengupload filenya ya Ibu Bapak semuanya. Nanti dipilih filenya gitu kan ya, kalau ada ya tentunya file materi yang sudah ada gitu kan di sini saya contohkan saja. Nah, ini
Terus Pak, kalau misalkan saya salah upload file nih, gitu kan, mau dihapus, nah nanti tinggal diklik tombol X saja di sini. Nah, terus kalau misalkan dalam satu materi ini bisa beberapa file, tidak, ini bisa, silakan nanti kalau misalkan ada file tambahannya, tinggal diklik lagi si filenya. Ini contoh saja saya filenya gitu kan ya, seperti ini gitu kan. Nah, di sini nanti selain dengan file, Ibu Bapak dosen juga bisa melampirkan link. Link di sini nanti ada link untuk misalkan materinya sudah diupload di YouTube gitu kan, silakan dikopikan linknya di sini. Misalkan ini saya contohkan yang link ini seperti ini gitu kan. Sama ini bisa beberapa link dalam satu materi ya. Ya atau misalkan Ibu Bapak dosen, oh pertemuan satu mas saya menggunakan ini Google Meet gitu kan ya. Nanti apa dilampirkan saja si link Google Meet-nya di sini gitu. Nanti ya ini akan terhubung dengan mahasiswanya gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya tinggal klik. Nah, nanti di sini akan muncul informasi judul materi yang sudah kita buat. Nah, untuk mengeditnya bagaimana? Di sini ada icon pensil, Ibu Bapak semuanya silahkan kalau mau mengedit. Selanjutnya di sini ada icon untuk hapus ya. Nah, di sini juga ada informasi kapan materi ini dipost gitu atau dibuat gitu. Nah, itu terkait dengan pembuatan materi. Ya ini mungkin ya Ibu Bapak dosen semuanya sudah terbiasa ya untuk pembuatan materi ini gitu kan. Tugas pun sama Ibu Bapak semuanya, nanti ada assignment. Ya ini bedanya dengan yang tadi gitu, dengan yang materi, nanti ada max point dan nanti ada informasi due date-nya. Nah, kalau ini kan judul tugasnya apa, deskripsi tugasnya apa, max point untuk tugas ini tuh berapa gitu. Misalkan 80 atau 100 maksimal poinnya. Nah, di sini nanti ada informasi apakah Ibu Bapak dosen mau menggunakan due date untuk pengerjaan tugas ini atau tidak gitu ya. Nah, kalau mau menggunakan due date, nanti tinggal diklik checklist ini, nanti akan muncul form tambahannya. Due date-nya kapan, due date jamnya kapan. Silahkan nanti ditentukan oleh Ibu Bapak dosen semuanya. Nah, apabila ada tugasnya itu dalam berbentuk file atau link, itu silahkan diisi di sini. Gitu. Ya, kalau misalkan tadi ya, file tugasnya ada di laptop kita, ya tinggal pilih gitu. Ini kita contohkan saja. Ini misalkan saya buat max point-nya itu 100. Due date jamnya berarti kita buat sampai ke jam 4 saja. Kita tidak melampirkan file misalkan. Saya coba cari dulu filenya. Ini contoh. Lalu nanti klik save. Oke, nah nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini Ibu Bapak semuanya. Tadi ini materi, ini tadi tugas. Ini icon-iconnya berbeda ya antara tugas dan materi di sini. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana cara memeriksa tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, gitu kan ya. Nah, selanjutnya nanti tinggal klik nama tugasnya. Di sini nanti akan ada tab instruction, ada tab student work, gitu kan ya. Nah, di instruction ini nanti akan ada informasi judul tugasnya apa, deskripsi tugasnya tentang apa, file tugasnya apabila Ibu Bapak dosen melampirkannya, ini nanti tinggal diklik saja. Ini di sisi dosen gitu. Jadi bisa di-preview dulu oleh dosen nantinya seperti ini. Nah, ini kita opsional, maksudnya untuk file ini bisa Ibu Bapak dosen atau mahasiswa itu download atau hanya bisa lihat preview langsung di sini. Kalau di download kan itu membebani apa ya? Membebani handphone gitu kan, membebani laptop gitu kan terkait dengan kapasitas file yang ada di sini. Nah, nanti ada informasi start date dan due date pengerjaannya di sini tuh. Kapan sampai kapan. Nah, nanti apabila ada mahasiswa yang melakukan komentar terkait tugas ini akan muncul di halaman ini Ibu Bapak semuanya.
akan muncul di halaman ini. Nah, selanjutnya untuk memeriksa soal atau hasil pengerjaan tugasnya itu ada di tab Student Work, Ibu Bapak semuanya. Nah, di sini nanti di sini akan ada informasi assign-nya atau terkirimnya tugas ini tuh ke siapa saja. Nanti siapa yang sudah mengerjakan itu ada di kolom turn in, gitu kan ya. Nanti untuk yang sudah dinilai itu ada di kolom grade ini. Berarti nanti bisa diketahui nih tugas ini sudah terkirim ke siapa saja, tugas ini sudah dikerjakan oleh siapa saja, tugas ini sudah diberikan nilai itu siapa saja. Nanti akan terlihat di sini. Oke. Nah, nanti untuk memeriksa tugasnya tentunya mahasiswa ini harus mengupload dulu gitu kan hasil pengerjaannya. Sebentar, saya coba sambil cari akunnya. Saya coba sambil upload gitu biar terlihat gitu ya. Sebentar, izin Ibu Bapak semuanya, saya coba simulasikan upload file tugasnya. Oke, izin ya Ibu Bapak semuanya, ini tadi saya sudah simulasikan untuk upload ke jawaban dari tugasnya. Nanti ya ini di akun dosennya. Nah, tadi akan pindah ya ke turn in gitu kan si statusnya, dan ini nanti bisa diklik bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan, tinggal diklik saja. Nanti jawaban dari tugas mahasiswa itu akan muncul di atas seperti ini. Nanti ada kalau fitur download atau cukup dengan melihat hasil pengerjaannya di sini. Ya kalau misalkan Ibu Bapak dosen gitu kan ya mau mendownload hasil pengerjaan tugas mahasiswanya, sehingga silahkan klik tombol download ini gitu kan ya. Atau saya mah cukup lihat saja gitu kan ya, langsung di sini ya silahkan, ini sudah kami sediakan fiturnya. Oke. Nah, anggaplah sudah selesai gitu kan, tinggal diberikan nilainya. Sudah, nanti tinggal sampai muncul grade tersimpan ya. Nah, nanti akan berpindah statusnya ke tab yang grade ini. Jadi kita sudah melakukan hasil input nilainya, Ibu Bapak. Itu terkait dengan tugas, itu terkait dengan materi ya Ibu Bapak semuanya. Jadi semuanya ada di fitur quiz ini. Nah, selanjutnya ada quiz. Oke, untuk yang fitur quiz ini nanti di sini Ibu Bapak dosen bisa memasukkan quiz titelnya apa, quiz deskripsinya apa, start date kuisnya kapan, terus jamnya kapan kuis ini bisa diakses gitu kan ya. Selanjutnya nanti ada kuis timeline-nya, berapa menit waktu pengerjaan kuis ini. Jadi Ibu Bapak dosen bisa menentukan gitu, apakah 40 menit atau 50 menit gitu kan ya. Nah, selanjutnya di bawah ada status publish atau tidak publish. Jadi nanti ketika membuat kuis ini akan diberikan pilihan apakah soal ini akan langsung terpublish atau jadi draft dulu gitu.
kalau jadi draft dulu, berarti kuis ini tidak akan muncul nanti ke mahasiswa meskipun sudah dengan waktunya gitu. Misalkan sudah waktunya ini harusnya bisa diakses misalkan jam 1 gitu kan ya, estimasinya 60 menit. Nah, harusnya kan ini sudah bisa diakses ya, gitu kan. Tapi Ibu Bapak dosen lupa status awalnya itu memang draft, nggak dirubah gitu ya statusnya. Nah, ini tentunya tidak akan bisa terisi oleh mahasiswa nantinya atau terakses. Nah, di bawah itu nanti ada informasi pilihan. Membuat kuis ini apakah mau manual langsung di aplikasi ini atau mau menggunakan format Excel. Kalau mau menggunakan format Excel, di sini kita sudah sediakan template-nya. Tinggal di-download template-nya. Nanti untuk soal-soalnya silahkan diisi berdasarkan template yang ada di sini. Nah, ini template soalnya. Nah, akan tetapi Ibu Bapak dosen, untuk yang bisa menggunakan fitur Excel ini, kita yang pilihan ganda untuk jenis soalnya. Nah, kalau yang deskripsi gitu kan, itu kita belum sediakan fasilitas untuk upload by Excel ini gitu. Itu jadi yang bisa diupload menggunakan file Excel ini adalah soal yang tipenya pilihan ganda atau multiple choice gitu. Nah, kalau manual nanti ini akan muncul form seperti ini, ada form question atau form pertanyaannya di sini. Di sini nanti ada jenis soal atau tipe soalnya. Ada esai atau deskripsi, nanti ada pilihan ganda atau nanti ada checkbox gitu. Nah, kalau esai ini artinya ya soal yang kita buat ini dalam bentuk deskripsi. Jadi nanti mahasiswa yang mengisi gitu kan, ada kolom deskripsinya juga yang diisi oleh mahasiswa gitu kan ya. Ini ketika misalkan tipenya soalnya esai. Dan ini tentunya nilainya itu tidak bisa otomatis. Artinya memang harus dilakukan pengecekan dulu dari sisi dosennya. Selanjutnya selain esai, di sini ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini yang tadi multiple choice-nya. Nah, di sini nanti akan ada fitur kunci jawabannya. Nah, di sini depot dari LMS ini kita buat itu dua pilihan jawaban. Kalau misalkan lebih itu di bawah ada add option Ibu Bapak semuanya. Nah, di sini nanti ada add option, jawaban A-nya apa, jawaban B-nya apa, jawaban C-nya apa. Nah, ini adalah posisi kunci jawaban untuk nanti sistem mengecek secara otomatis untuk penilaiannya. Jadi misalkan kunci jawabannya posisinya di B, itu tinggal dipindahkan saja, diklik gitu. Berarti kunci jawabannya ini. Nah, nanti ketika misalkan kita membuat soalnya 10 gitu kan atau 20, lalu nanti sudah di-share ke mahasiswa mengerjakan kuis. Nah, nanti penilaian kuisnya itu akan otomatis berdasarkan dari nanti kunci jawaban yang ada di sini gitu. Nah, tentunya di sini sama Ibu Bapak dosen ada max point. Max point ini untuk menentukan per soal ini tuh mahasiswa mendapat poin berapa gitu. Misalkan ada 50 soal, kita buat misalkan satu soalnya 2. Berarti 50 kali 2 itu 100 poin nilai akhirnya gitu. Nah, ini nanti penentuan max poinnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tipe soal yang checkbox. Kalau tipe soal checkbox ini adalah jawabannya yang benarnya itu lebih dari 1 gitu. Kan biasanya ada soal yang seperti itu kita sudah akomodir di sini. Jadi ini misalkan ya ada jawabannya yang memang lebih dari 1 jawaban yang benarnya, itu silakan menggunakan fitur checkbox. Ditambah nanti untuk di fitur kuis ini kita sudah menambahkan rumus-rumusnya Ibu Bapak semuanya apabila misalkan ada soal yang mau menggunakan rumus. Tinggal diklik ini, nanti dipilihkan rumus mana yang akan digunakan. Ini yang sudah kita sediakan fitur rumusnya. Tinggal dipilih, nanti tinggal diklik insert gitu kan ya, nanti otomatis akan muncul di sini. Itu kalau misalkan ada soal yang menggunakan rumus. Kalau misalkan Pak, saya mah soalnya ada rumus tapi rumusnya nggak tersedia di sini, saya mau capture aja gitu sih soalnya dalam bentuk gambar. Nah, nanti itu ada fiturnya di sini, silahkan diupload si gambarnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini nanti gambar yang tadi, gambar soalnya akan muncul seperti ini.
Nanti di pilihan jawabannya pun sama Ibu Bapak semuanya. Kalau misalkan ada capture juga, ya tinggal dipilih nanti si capture-nya. Ini untuk jawaban A gitu kan ya. Misalkan ini untuk jawaban B-nya. Ini contoh saja. Gitu kurang lebih. Nah, selanjutnya nanti ini kan baru satu soal. Bagaimana menambahkan soal kedua atau pertanyaan kedua? Di sini nanti ada add question Ibu Bapak semuanya. Tinggal diklik add, maka ini akan muncul soal selanjutnya. Nah, itu kurang lebih Ibu Bapak semuanya untuk pembuatan kuis ya. Selanjutnya nanti tinggal klik save di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti sama di sini pun ada student work atau ya hasil pengerjaan dari mahasiswanya itu bisa dilihat di sini gitu. Jadi untuk assignment, untuk kuis itu pasti ada tab student work-nya di sini. Ini adalah untuk memeriksa hasil pengerjaan dari mahasiswa tentunya. Nah, itu kurang lebih Ibu Bapak semuanya terkait dengan krit di sini ya, ada assignment, ada materi, ada kuis gitu kan ya. Nah, selanjutnya ada reuse classwork. Nah, ini adalah ya fitur untuk bisa dibilang copy materi yang sudah dibuat dari kelas yang lain gitu. Misalkan kita sudah membuat materi diseminasi ini di kelas A. Nah, sekarang kan kita posisinya di kelas B. Nah, ketika mau menarik data tersebut atau materi yang sudah dibuat gitu kan ya, tinggal diklik reuse classwork-nya, dicari nama mata kuliah di kelas lain. Nah, di sini nanti akan ada informasi section, tanggalnya kapan, materi yang sudah diuploadnya berapa, assignment yang dibuatnya itu berapa, kuis yang dibuatnya berapa. Kalau sudah ada, nanti tinggal diklik saja. Nah, nanti pasti akan muncul filenya di sini. Ada materi, ada tugas, ada kuis. Pak, saya mah mau copy materinya saja gitu, atau tugasnya saja. Ya silahkan, berarti tinggal dicari yang tipenya tugas, tinggal diklik yang tipe tugas. Di bawah nanti ada tombol reuse-nya atau simpannya. Tinggal diklik, maka secara otomatis materinya akan terbuat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak semuanya terkait dengan penggunaan fitur yang di classwork. Tadi ada fitur create, reuse gitu kan. Nah, ini ada lihat RPP. RPP ini atau RPS, ya nanti dosen bisa melihat hasil yang tadi kita upload di pertemuan gitu. Oh ya, paling satu lagi nanti di materi, kita coba lihat yang use Zoom ya, ini sekilas dulu gitu, karena memang kebetulan untuk Zoom-nya pun, untuk yang STEMBI kita belum integrasikan ya. Ini contohnya materi Zoom. Ketika use Zoom, lalu save, atau simpan, ini ikonnya akan berubah menjadi icon Zoom, Ibu Bapak semuanya. Nah, di sini nanti kita bisa memonitoring. Nah, nanti ada informasi materi yang disampaikannya apa. Ya, kalau misalkan tadi kita selain create link Zoom-nya, upload materinya juga, itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini nanti ada report Zoom-nya, Ibu Bapak semuanya. Kita bisa melihat nih, siapa yang join, mahasiswa-mahasiswa yang join ke link Zoom kita. Nah, contoh tampilannya seperti apa nantinya kalau sudah bisa kita integrasikan. Ini saya izin saukan ya, biar maksudnya tergambar nanti si report Zoom-nya itu seperti apa. Ini saya coba cari dulu, mudah-mudahan ada yang sudah menggunakan. Oke, nah ini contohnya ya, saya coba izin di share di aplikasi yang lain. Nah, dosen ini, ya di fakultas ini, dia menggunakan Zoom yang memang sudah kita integrasikan. Nah, nanti bakal terlihat Ibu Bapak semuanya report Zoom-nya. Topiknya itu apa, ini berdasarkan dari judul materinya. Agendanya ini berdasarkan dari pokok pembahasannya atau deskripsi bahasannya di sini. Link yang terkait nanti akan terinformasikan Ibu Bapak semuanya.
Di sini nanti akan terinformasikan juga kapan dosen ini memulai meeting online-nya atau mengklik si Zoom-nya ini. Dan nanti end meeting-nya itu kapan. Bakal terlihat nih lognya gitu kan. Sehingga di sini akan memunculkan durasi Zoom-nya itu berapa menit dosen dan mahasiswa ini. Nah, ini di sini kita bisa mendeteksi jumlah partisipan yang join ke Zoom kita atau ke materi ini. Di sini bakal terlihat detailnya Ibu Bapak dosen semuanya. Biasanya ya kalau misalkan menggunakan Google Meet atau apa bisa gitu. Perlu perlakuan khusus ya atau mungkin login ke akun apa gitu ya. Nah, di sini Ibu Bapak dosen sudah bisa melihat langsung yang join itu siapa, emailnya apa, join time-nya jam berapa, lab time-nya jam berapa, sehingga durasinya bisa diketahui berapa menit gitu. Nah, ini kan contohnya ada yang 14 menit, ada yang 1 jam gitu kan, si mahasiswa join ini tuh gitu. Nah, ini ketika misalkan kita sudah berhasil mengintegrasikan, ya ini pun akan bisa menjadi salah satu fitur gitu di sisi Ibu Bapak dosen semuanya. Kan biasanya bingung ya, berapa menit sih si A join gitu kan, atau memang tidak hadir atau apa gitu. Nah, sekarang mah bisa terlihat nanti dengan fitur Zoom ini gitu. Ini sudah kita integrasikan, kita sudah implementasikan ya di ini ya institusi di Unpas. Ini alhamdulillah salah satu fakultasnya FISIP itu sudah kita integrasikan Zoom-nya dan kebetulan menggunakan fitur LMS ini juga gitu. Dan ini sudah sampai reportnya seperti ini. Nah, itu mungkin gambarannya. Nah, ini tinggal satu step lagi sih kalau misalkan memang dari nanti STEMB mau menggunakan Zoom juga, ya kita tinggal mengkonfigurasi atau melakukan proses integrasinya dengan memang syarat dan ketentuan yang harus diketahui bersama tentunya seperti itu. Nah, itu Ibu Bapak semuanya di dalam fitur classwork ya, tadi ada untuk fitur create, ada reuse classwork, lihat RPP atau RPS, melihat materi yang memang bentuknya Zoom gitu kan, terus ada tugas, quiz gitu kan, ada tugas dan nanti ada materi. Nah, ini kurang lebih yang ada di classwork-nya. Nah, kalau KWL student ini nanti kita bisa melihat nih apa ya, feedback mungkin ya, feedback dari mahasiswa terkait materi dalam pertemuan ini gitu kan, apa yang ingin diketahui oleh mahasiswa gitu kan ya, terus nanti apa yang sudah bisa apa yang sudah bisa dipahami gitu kan terkait materi yang ada di dalam pertemuan ini, kita sebagai dosen bisa melihat di sini gitu. Itu mungkin Ibu Bapak semuanya sekilas terkait dengan fitur yang ada di dalam pertemuan. Ya, nanti Ibu Bapak dosen mungkin ya yang saat ini pun sudah mengeksplor tentunya ya terkait fitur-fitur yang ada di sini. Selanjutnya ada people. People ini nanti peserta kuliah yang ada di mata kuliah kita gitu kan. Based on-nya dari mana ini? Datanya kok ada di sini gitu kan ya. Based on-nya ini adalah berdasarkan dari KRS mahasiswa Ibu Bapak semuanya. Jadi ini Oke, ini terkait dengan people. Selanjutnya di sini ada presensi, ada report presensi. Kalau presensi ini adalah presensi harian sesuai dengan jadwal di pertemuan ini saja gitu. Jadi ini presensi hariannya nanti ya Ibu Bapak dosen bisa melihat nih, oh mahasiswa ini tuh belum melakukan presensi, kenapa gitu kan ya. Ya ini bisa nanti dikonfirmasi kenapa belum melakukan presensi. Nah, selanjutnya ada report presensi. Kalau report presensi ini nanti adalah report secara keseluruhan Ibu Bapak dosen di sini sampai ke 14 pertemuan. Di sini nanti dosen bisa melihat gitu kan ya aktivitas mahasiswa tentunya terkait dengan presensi. Di sini, nah ini otomatis. Nah, Pak, biasanya ada mahasiswa yang mengalami kendala ketika ngeklik tombol presensi atau misalkan jaringannya atau apa gitu kan. Bisa tidak dosen itu melakukan proses presensinya di sini gitu. Tidak otomatis by mahasiswa, bisa gitu. Nanti di sini ada fitur tombol input presensi Ibu Bapak semuanya. Silahkan nanti di checklist gitu kan ya. Klik input presensi, nah nanti dipilih kapan gitu kan ya. Jamnya jam berapa, lalu nanti klik silahkan diklik save gitu. Nanti akan berubah secara otomatis akan seperti ini, tapi di bawahnya akan ada tanda oleh lecture.
Artinya mahasiswa tersebut diabsenkan oleh lecture, bukan otomatis by aplikasi gitu, atau oleh mahasiswanya itu langsung gitu. Nanti akan ada tandanya. Terus nanti ini Pak, biasanya report presensi ini kita butuhkan untuk laporan, baik itu ke honor atau misalkan ke pengajaran dan yang lainnya, gitu kan ya. Nah, kita sudah sediakan nanti Ibu Bapak dosen semuanya ekspor presensi. Di sini nanti datanya bisa dikeluarkan ke file Excel tentunya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini terkait dengan presensi, terkait dengan report presensi gitu kan ya. Selanjutnya grade ya, kalau grade yang tadi gitu kan, pengisian ini langkah awalnya, terus nanti ada jadwal UTS, nanti ada jadwal UAS. Nah, nanti ketika misalkan sudah dibuat nih, sudah masuknya ke waktu UTS, nah nanti akan muncul form UTS yang harus kita upload si soal UTS-nya. Jadi nanti mahasiswa mengerjakan secara online tentunya di sini untuk UTS maupun UAS gitu. Dan nanti ya sama, kita harus juga memeriksa nilai UTS dan UAS-nya. Nah, itu mungkin Ibu Bapak semuanya terkait dengan fitur detail yang ada di course ya. Mudah-mudahan sih bisa tersampaikan secara utuh gitu fitur-fitur yang ada di sini. Selanjutnya ada fitur archive course ya, ini mah arsip ya. Jadi nanti Ibu Bapak dosen apabila nih mengajar di genap dan butuh data diganjil, itu nanti bisa dilihat nih historical mengajarnya di sini gitu. Nah, itu kan biasanya dibutuhkan juga ya historical mengajar di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini nanti akan kita pindahkan ke sini. Selanjutnya ada to do. Nah, to do di sini nanti akan ada informasi terkait dengan soal tugas dan soal kuis yang sudah kita buat di sini. Apabila ada mahasiswa yang sudah mengerjakan tapi belum dinilai gitu, nanti akan muncul di sini di work in progress. Akan muncul nih nanti judul tugas atau kuisnya apa, yang sudah mengumpulkannya berapa. Nanti tinggal diklik saja, nanti redirect-nya langsung otomatis ke kuis atau ke tugas, tinggal diisi. Setelah diisi atau dilengkapi nilai-nilai mahasiswanya, itu akan pindah ke kolom komplit ini gitu. Nah, ini contohnya yang sudah kita simulasikan tadi gitu di sini. Di sini nanti kita bisa lihat per mata kuliah ya untuk to-do-nya di sini gitu kan ya. Itu terkait dengan to-do, library. Nah, library ini adalah repository pribadi dari Ibu Bapak dosen semuanya. Jadi apabila nanti file-file terkait materi, tugas gitu kan ya, dan yang lainnya itu akan tetap terekap di sini Ibu Bapak semuanya. Jadi nanti ketika misal, Pak, saya mau butuh file ini nih, harus cari dokumen atau kemana, lihat Google Drive atau apa. Nah, nanti mah cukup di sini, Pak, Ibu Bapak semuanya gitu. Ketika misalkan kita mau mencari materi dan silabus dan yang lainnya itu ada di sini gitu semuanya. Nah, nanti bisa difilter berdasarkan mata kuliah yang dibutuhkannya, nanti atau berdasarkan tipe file. Ya, kalau misalkan filenya tidak hanya PDF gitu ya, Excel dan yang lainnya, tentunya ini akan muncul semuanya ke bawah gitu. Oke, itu terkait dengan library. Nanti ada list exam susulan. Nah, ini mah nanti kita misalkan ada mahasiswa yang memang UTS dan UAS-nya susulan dan kebetulan kita di-set sebagai pengawas, itu akan muncul di sini jadwalnya. Selanjutnya ada recap of assessment. Nah, ini nanti berkaitan dengan input nilainya, gitu kan. Kan misalkan Ibu Bapak dosen nih dari 14 pertemuan, semuanya ada kuis, semuanya ada tugas. Tentunya kan itu ada nilai ya. Nilai itu nanti akan menjadi gabungan tentunya, nilai akhir dan nilai hurufnya. Nah, di sini nanti contohnya, bentar. Saya coba. Coba generate dulu. Ini karena belum ada. Oke. Ya, intinya nanti segala bentuk aktivitas nilai yang kita lakukan di classwork gitu kan ya, itu akan terakumulasi di sini. Nilai presensinya berapa, itu akan dibuat otomatis berdasarkan transaksi presensi yang tadi.
Terus ada nanti nilai tugas, berarti itu akan dirata-ratakan dari seluruh tugas di semua pertemuan, dibagi dengan pembobotan tugasnya berapa persen. Selanjutnya nanti ada nilai kuis, sama juga kan, diambil dulu semuanya, dirata-ratakan, nilai UTS dan nilai UAS. Nanti akan muncul nilai akhir dan nilai hurufnya di sini. Ya tentunya mahasiswa pun bisa melihat rekap of assessment tersebut, atau KHS-nya bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya nanti ada dashboard analitik. Ya ini nanti terkait dengan informasi-informasi terkait dengan aktivitas analitiknya gitu kan ya. Ada informasi user yang aktif 1 jam yang lalu menggunakan mobile atau menggunakan desktop gitu kan ya. Presensi mahasiswa hariannya, jumlah course-nya, nanti jumlah sectionnya juga, jumlah student, dan nanti ada jumlah teacher atau lecture-nya di sini. Nanti ada jumlah file dokumen yang sudah kita upload, berapa orang yang hanya melihat saja, berapa orang yang melihat dan mendownload file yang sudah kita upload, nanti bakal terlihat sebetulnya di sini. Nanti ada user activity juga di sini, bagaimana kita memonitoring nih LMS ini atau SIAP ini tuh sering diakses di jam berapa gitu, nanti akan terlihat di sini. Classwork 1 minggu terakhir, nanti tipe-tipe classwork-nya yang sering Ibu Bapak dosen share itu apa, apakah materi, apakah tugas, atau apakah exam gitu kan, atau kuis dan yang lainnya. Ini akan terlihat di sini. Terakhir sih profile. Nah, untuk profile ini nanti nyambungnya sebetulnya dengan data master dosen. Ya kemarin memang ada beberapa data yang memang sedikit miss. Itu mungkin kita akan coba validasi lagi terkait dengan data master ini. Tapi itu tidak akan mempengaruhi sebetulnya ke yang lain. Nah, mungkin itu saja Ibu Bapak semuanya terkait dengan penjelasan LMS ini atau siapnya ya. Mangga mungkin saya coba kembalikan dulu ke Pak Aceng. Apakah kita akan langsung ke sesi tanya jawab? Mangga mungkin saya coba kembalikan dulu ke Pak Aceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kang Saca yang sudah memberikan paparannya terkait dengan penggunaan LMS di STS TMB Bandung. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada dosen yang mau bertanya. Saya persilahkan. Pak Ceng. Ya, silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Saca, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Yang pertama, Kang, karena ini kan udah masuk ke minggu kedua. Nah, materi di minggu pertama itu kan nggak masuk ke LMS ya. Kemarin baru kita share ke KM ya, ke KM. Nah, itu kita bisa nggak susulkan gitu? Susulkan materi itu di tadi yang pertemuan pertama. Sementara kan waktunya jadwalnya udah lewat gitu. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Yang kedua masih berhubungan dengan kita nge-share tentang materi ya. Kalau misal Ibu ada jadwalnya hari ini, nanti sore gitu. Tapi misalnya karena ada satu dan lain hal, Ibu mau share-nya itu sekarang nggak nanti sore, itu diperbolehkan nggak di LMS atau bisa apa tidak? Atau harus tetap sesuai jadwal? Izin Bu. Terkait share materi ini, sebetulnya Ibu Bapak dosen itu bisa melakukan langsung 14 pertemuan share-nya ya. Nah, hanya saja nanti di mahasiswa itu harus sesuai jadwalnya. Jadi tetap nanti ada pengecekan isi mahasiswanya. Ya artinya gini, Ibu Bapak dosen tuh bisa apa ya? Ya bisa borongan lah gitu. Iya. Langsung 14. Oke, mengerti. Oke, terus yang selanjutnya. Mumpung inget ya, karena tadi katanya kan Zoom-nya belum terintegrasi ya dengan Zoom Standi. Berarti kita belum bisa tatap muka dengan mahasiswa dengan di LMS ini, belum bisa sampai detik ini. Izin Bu, terkait itu sebetulnya solusinya bisa menggunakan link yang tadi Bu, dengan fitur link. Nah, hanya saja dengan fitur link tersebut itu tidak akan bisa tercatat gitu siapa yang join-nya gitu kan, nggak akan ada reportnya saja gitu. Tapi kalau secara pertemuan itu tetap bisa dilakukan gitu. Itu saja sih Bu. Oke. Jadi berarti tapi kan lebih bagusnya karena nanti akan mempengaruhi kita menilai ya. Misalnya mungkin kan namanya mahasiswa, setiap orang kan beda-beda potensinya ya. Ada yang rajin, tugasnya rajin tapi
tara datang-datang gitunya kan kita juga ada pertimbangan itu. Jadi mungkin ke lembaga ya diwakili Pak Aceng sekarang ya yang ini berarti bahwa lebih bagus ada link langsung Zoom standby-nya gitu kan. Jadi sempurna gitu ya. Oke, baik dari saya cukup sekian. Terima kasih Kang Saca, terima kasih Pak Aceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Mudah-mudahan nanti kita juga sedang mempertimbangkan apakah menggunakan Zoom atau menggunakan Jimit gitu ya. Nah, memang ini sebuah dilema juga. Mahasiswa setelah kita beberapa mahasiswa kita ajak diskusi ya terkait penggunaan Zoom dan juga Jimit, mereka bagi beberapa orang yang kritis terhadap kuota gitu ya, mereka lebih banyak pengennya pakai Jimit gitu Bu. Nah jadi Jimit katanya lebih hemat, lebih efisien bagi mereka ya, bagi di sisi mahasiswa. Nah sebenarnya kalau kita menggunakan Jimit dengan akun yang diberikan oleh lembaga, itu kita ada juga seperti halnya yang tadi yang disampaikan oleh Kang Saca. Mungkin perbedaannya kalau yang Zoom itu bisa langsung terlihat di LMS dosennya, kalau yang Jimit itu terlihatnya itu di admin Google-nya itu ada di saya gitu. Di sana ada reportnya seperti yang tadi. Nah, terus bagi Zoom itu kami belum ngobrol banyak dengan tim IT apakah karena dalam satu momen itu bisa 10 kelas gitu ya. Nah, apakah kalau yang berbayar satu orang dengan 10 host itu yang tanpa berbagi room itu bisa langsung kita eksekusi atau kita belinya setiap dosen harus punya Zoom sendiri atau Zoom lembaga yang misalnya kuliah daring 1, kuliah daring 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10 gitu ya. Karena takut nanti di saat kita menggunakan Zoom itu juga berbarengan gitu. Terus kalau misalnya Zoom-nya yang kita kapasitasnya 1.000 misalnya, apakah itu bisa dibagi-bagi pecah-pecah? Nah itu kita ngobrolnya belum clear itu dengan tim IT ya. Nah, itu solusinya seperti apa gitu ya. Mungkin juga bisa ditanggapi Kang Saca itu sekedar ini saja. Mungkin nanti kita diskusi kembali ya Kang Saca untuk masalah yang itu ya untuk penggunaan Zoom. Jadi mohon ke Bapak Ibu yang mungkin dalam pertemuan kedua ini itu masih menggunakan masih minta ya ke bagian admin ya ke ke Mei gitu ya untuk minta link Zoom-nya. Kita sudah menyediakan 2 link Zoom ya. Itu kuliah daring 1 dan kuliah daring 2 itu bisa dipakai ya baru 2. Nah, tapi kalau misalnya dalam satu waktu itu bisa banyak pemakainya, mungkin kita juga bisa tambah gitu ya. Ya mungkin itu ya terkait dengan penggunaan Zoom. Barangkali yang lain saya persilakan. Izin Pak, Ari Pak. Ya, silakan Pak Ari dulu ya sebelum nanti berikutnya Pak Cepi Saifullah. Oke. Silakan Pak Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya tadi Pak Kang Cepi gitu ya, Kang Saca gitu ya. Dan Pak Aceng terkait untuk pertanyaan yang pertama Pak. Sebelumnya kan tadi udah disampaikan juga oleh Ibu gitu ya terkait untuk pertemuan yang pertama. Nah, dalam pertemuan pertama memang tadi udah disampaikan juga sama Ibu terkait materi tadi pun udah dijawab juga oleh Kang Saca gitu ya, bisa diparalelkan 1 sampai 14 pertemuan. Tapi yang jadi pertanyaan ini untuk terkait presensinya itu sendiri mengisi kan yang kemarin temuan pertama udah kelewat ya, saya menggunakan Google Form gitu ya di Google gitu ya. Nah itu cara mengisinya untuk dimasukin atau diinput di pertemuan pertama itu seperti apa, atau nanti kalau rekapannya saya udah ada gitu ya. Nah kemudian untuk tadi mungkin saya sedikit tertinggal di awal cara bagaimana dosen itu sendiri telat untuk mengisi presensi atau kehadirannya itu sendiri gitu. Apakah bisa menghubungi pihak ataupun bisa dosennya itu sendiri gitu kan. Mungkin sementara itu dulu Pak Aceng atau Kang Saca gitu.
Oke, baik Pak Ari, terima kasih pertanyaannya. Pak Saca bisa langsung ditanggapi. Ya, izin mungkin tadi kalau tidak saya salah menangkap ya ada 2 pertanyaan terkait khususnya mungkin dari sisi presensi. Pertama terkait dengan presensi mahasiswa di yang pertemuan pertama. Pak Ari ini untuk pertemuan pertama itu menggunakan Google Form ya untuk absensi ini. Nah, apakah bisa dipindahkan gitu kan ya ke si LMS-nya karena kan waktunya sudah lewat juga gitu kan ya. Itu sebetulnya bisa Pak nanti silakan masuk ke ke mata kuliahnya gitu kan ya. Di sini nanti dipilih saja di pertemuan keberapa gitu kan ya. Nanti sorry masih di sini nggak masuk ke pertemuan ya di presensi. Nanti izin di sini ke report presensinya. Pas di sini dipilih mahasiswanya gitu kan ya. Selanjutnya nanti diklik input presensi tanggal berapa pertemuan pertamanya, pilih gitu kan ya. Nanti disesuaikan jamnya, jam berapa. Jadi kalau mau benar-benar terplotting ke pertemuannya, tanggal di sini itu harus sama dengan tanggal pertemuan pertama di sini gitu Pak. Di sini kan contohnya 4 Oktober, berarti nanti dipilihnya 4 Oktober juga di sini gitu. Itu untuk presensi mahasiswa yang bisa dikatakan telat gitu. Karena misalkan ya pertemuan ke-1 kan menggunakan Google Form gitu. Nah, untuk pertemuan kedua untuk presensi dosen bagaimana gitu kan kalau misalkan telat kayak ya yang kondisi pertemuan pertama sebetulnya kan itu kan belum melakukan absen gitu. Nah, izin mungkin Pak Aceng terkait ini yang bisa melakukan absensi dosen itu nanti ada di admin LMS-nya. Ya, nanti mungkin khusus admin kita coba fokuskan ke bagaimana mekanisme input presensinya untuk dosen-dosen yang memang telat gitu. Tapi di sini ya dosen yang memang bisa diabsenkan itu yang memang bisa dianggap sah gitu absensinya. Jangan sampai nanti Pak saya minta tolong diabsenkan tapi padahal memang ya itu tuh tidak memenuhi gitu. Nah, takutnya ada hal yang seperti itu gitu kan. Yaitu memang ada case-case-nya. Nah, itu tentunya kita sudah fasilitasi nanti Pak Ari di sisi admin untuk menghandle yang memang kondisi dosennya tidak memungkinkan untuk absen secara online. Itu sudah ada nanti dari sisi adminnya seperti itu. Jadi bukan dosen sendiri ya yang menginput absennya, nanti admin gitu. Seperti itu mungkin Pak Ari. Oke, baik Kang Saca, Pak Aceng, alhamdulillah sudah jawab gitu. Ya Pak. Oke, baik, nanti kita akan luncurkan nomor telepon untuk grup ya untuk segala keluhan-keluhan sehingga nanti bisa cepat ditangani. Oke, berikutnya silakan Pak Cepi Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceng. Pak, saya izin bertanya. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah ini yang tadi ini juga kebetulan lagi di share juga ya yang my course ini kan misalkan kelas saya tuh dapat ada tiga page ya Pak. Ada 3 page untuk jumlah kursnya. Nah, di page pertama misalkan ada kelas S1. Nah, pada saat saya mau masuk lagi ke page 2, S1-nya itu kebawa lagi Pak ada di page 2. Gitu. Itu sering banget kejadian beberapa kali gitu. Jadi pada saat awal itu kan saya nggak ngecekin dia S1 atau berapa gitu. Yang penting kayak misalkan kelas AKBI yang kelas B itu kan banyak ya Pak, ada manajemen akuntansi atau apa. Saya nggak ngeliat jurusannya, saya ngeliat B semua aja. Pas dibuka tab ternyata ada 8, pas dilihat ada beberapa yang double gitu. Karena yang tadi yang sebelumnya itu dia kebawa lagi di halaman selanjutnya. Nah, itu sih Pak, itu kendalanya. Yang pertama. Terus yang kedua, Pak, untuk yang jadwal, untuk untuk posting materi dengan tugas, apakah bisa dibuatkan jadwal, Pak? Misalkan kita postingnya sih siang, tapi nanti minta otomatis terposting secara otomatis di sore hari gitu, Pak. Karena kebetulan saya di pertemuan pertama kemarin saya juga udah sempat pakai LMS ini. Kejadian untuk posting evaluasi itu saya barengin sama posting materi. Gitu kan, harusnya kan evaluasi nanti di akhir, cuman takutnya nanti nggak kekejar gitu kan, akhirnya saya posting digabungin gitu. Terus tiba-tiba ada mahasiswa itu dia udah langsung ngisi sebelum penjelasan materinya gitu, jadi makanya nilainya itu pada kecil semua gitu. Kalau misalkan dulu kita pakai Google Class itu saya biasanya postingnya itu di jadwal gitu, jadi dia
ketika saya sudah selesai menyampaikan materi, si evaluasinya tuh otomatis terposting sendiri di Google Class-nya gitu. Kayak gitu sih Pak. Itu aja paling. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Cepi ya atas pertanyaannya. Ya, ini juga sedang kita evaluasi ya terkait dengan pengiriman tugas di penjadwalan. Mungkin jadi catatan juga ya Pak Saca. Di saat kita mengirimkan sesuai dengan jadwalnya, itu di section di pertemuan itu memang sesuai dengan jadwalnya. Tapi yang jadi masalah adalah si materi itu atau penugasan itu masuknya ke to-do gitu ya, ke to-do dan juga ke library gitu. Ya di to-do-nya mah terbuka gitu si tugasnya itu gitu. Mungkin ini perlu catatan juga bagi tim IT nanti. Nah, kalau di pertemuannya mah sudah oke. Kemarin juga sudah sesuai gitu ya dengan jadwalnya gitu ya. Tapi bocor gitu ya di to-do muncul gitu ya. Nah, itu yang sekiranya nanti menjadi catatan buat Kang Saca dan tim ya untuk itu. Silakan Kang Saca ya. Ya, terkait yang tadi ya mungkin untuk poin pertama terkait data ya, kalau itu mungkin ya Pak, terkait dengan data jadwal mata kuliahnya gitu. Itu mungkin nanti kita coba bandingkan juga Pak dengan dari sisi AIS-nya khusus jadwal mungkin yang Pak Cepi ya, apakah sudah sesuai atau belum gitu kan. Takutnya memang double-double atau apa, tadi kan ya yang seperti itu. Itu mungkin nanti kita coba cross-check dulu terkait yang tadi. Nah, setuju sih Pak untuk yang poin kedua terkait yang to-do memang sepertinya kita belum mengkondisikan di modul ini gitu sehingga nilai yang soal itu sudah bocor duluan gitu kan di to-do ini padahal di pertemuannya memang sudah terdisable gitu kan karena memang belum waktu. Ya. Itu mungkin ya follow up-nya dari masing-masing itu yang poin pertama kita nanti pengecekan ulang terkait jadwal mata kuliahnya Pak Cepi, terus nanti yang ke selanjutnya follow up-nya terkait to-do ini kita coba cek lagi kondisinya gitu agar ya meminimalisir hal-hal tersebut gitu agar nanti pengerjaan tugas yang memang sesuai dengan jadwal atau tadi si due date-nya kapan gitu kan ya seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Cepi atas pertanyaan, yang Kang Saca atas jawabannya. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan kembali, saya persilahkan. Ya, Pak, punten Pak, Pak barusan Pak, ada yang tertinggal tadi Pak mengenai pertemuan yang pertama itu Pak. Ya, silakan. Ya, barusan saya coba Pak. Tadi kan kalau untuk yang pertemuan pertama kebetulan kan saya jadwal ngajar itu hari Senin yang kemarin tanggal 4. Nah, karena kemarin masih tumpang tindih juga gitu Pak dengan melalui tatap maya melalui Zoom atau Google Meet. Ya. Akhirnya saya tiadakan dulu waktu hari Senin itu seluruh kelas dan saya gantikan di hari selanjutnya gitu Pak. Nah, apakah mungkin tadi dari Kang Saca itu kan harus mengisi sesuai dengan hari pertemuan di jadwal yang di LMS. Sedangkan prakteknya itu saya ganti jadwal gitu, ganti hari Pak. Okay, apakah sesuai dengan yang ganti hari atau kan sesuai dengan yang tadi kuliah di awal, jadwal awal gitu hari Senin. Okay, terima kasih Pak. Oke, baik. Mungkin ini bisa saya bantu untuk menjelaskan. Tadi Kang Saca sudah menjelaskan mengenai perpindahan jadwal ya. Jadi kalau misalnya tidak terselenggara pada jadwal yang seharusnya, itu lapor ke admin ya. Lapor ke admin untuk disesuaikan jadwalnya khusus untuk pertemuan yang minggu ini. Misalnya minggu ini harusnya jam 7 atau jam 5, tapi ternyata karena jam 5 ada halangan, kita sepakat dengan mahasiswa pindah ke jam 7. Nah, maka perpindahan itu harus lapor ke admin sehingga nanti admin akan menyesuaikan jadwal yang baru gitu ya. Nah, maka nanti jadwal yang baru akan ikut juga berpindah sehingga nanti saat pengisian absensi juga bisa mengikuti ya. Mungkin itu ya Kang Saca ya, Pak Ari. Barangkali Kang Saca ada yang mau ditambahkan. Cukup sih Pak terkait yang tadi memang seperti itu nanti ya kalau misalkan ada bahan jadwal atau pertemuan dan nanti harus menghubungi bagian akademik atau adminnya sendiri agar nanti kan disinkron ulang gitu. Nah nanti dosen tersebut ya akan mengupdate presensi itu berdasarkan yang sudah terupdate tentu isi datanya itu mungkin.
Oke, tadi ada yang angkat tangan. Saya persilakan. Siapa? Siapa ya? Cuman tangannya turun kembali ini. Ya. Halo. Boleh? Oh, silakan Pak Dodi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ini Pak, kebetulan saya dosen baru. Ini kebetulan kemarin saya diberi mengajar PAI 3 kelas, tapi baru ini membuka LMS sekarang. Ini di kelas manajemen S atau I2 Pak. Ini pertemuannya kok kenapa 12 pertemuan, sementara yang 2 kelas itu 14 pertemuan. Tapi yang manajemen S1 atau I2 ketika dibuka itu cuma 12 pertemuan. Oke, yang baik. Yang 2 lagi 14 pertemuan. Itu Oke, saja. Baik. Oke, baik. Untuk masalah pertemuan, jadi total pertemuan itu adalah 14. Nah, 12 pertemuan itu untuk materi perkuliahan dan 2 pertemuannya itu adalah evaluasi tengah dan evaluasi akhir semester, Pak. Nah, untuk yang 14 pertemuan mungkin di awal di saat kita melakukan mengisi absensi mengisi KRS mahasiswa, maka dulu itu dibuatkan dulu jadwal sementara gitu. Nah, sehingga nanti di saat di saat penjadwalan itu yang E2 itu kan sebagai induk ya. Jadi di saat masuk ya bisa sebagai induk. Nah, kemudian baru dari C2 itu yang satu itu dibagi-bagi kelasnya ke kelas yang lain. Mungkin itu belum disesuaikan, Pak ya. Oh, belum disesuaikan, mungkin itu ya. Nanti kita bisa minta bantuan ke admin itu untuk menyesuaikan nanti jumlah pertemuannya ya. Jadi pertemuan tatap mukanya 12, kemudian evaluasinya 2. Ya, mungkin itu Pak ya. Ya. Baik Pak, nanti kita sesuaikan. Oke, baik, yang lain Ibu Francisca Agustina, saya persilakan. Suaranya belum masuk, Bu. Suaranya belum masuk, Bu Francisca. Oke, silakan Ibu. Suaranya masih belum masuk, coba dinilai kembali. Belum ada. Coba jangan nggak pakai headset, coba di manual saja pakai. Belum ada, suaranya belum ada. Atau mungkin headsetnya belum masuk, belum mentok, coba. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, silakan Bu, silakan. Barusan ada suaranya, Bu Francisca. Kemana Bu Francisca tuh malah nggak ada? Tes Pak, sudah ada? Sudah. Silakan. Bapak, Assalamualaikum. Saya dengan dosen baru ya Pak, ingin bertanya. Minggu lalu kan saya kebetulan kebagian jadwalnya hari Senin. Ya. Dan LMS saya sudah bisa digunakan walaupun jadwalnya masih semua pukul 7. Dan saya sudah mengisi presensi, begitupun dengan sebagian mahasiswa. Tapi kan ketika dibuka lagi hari Sabtu kemarin, hilang semua. Jadi saya tuh membuat lagi dengan kehadiran manual, jadi mengabsen mahasiswa manual. Sebaiknya bagaimana nanti saya laporkan ke kesiswaannya. Kemudian satu lagi, saya banyak mendapat kendala dari mahasiswa dalam mengupload tugas. Banyak mahasiswa yang tidak dapat upload file tugasnya. Dan untuk file yang berbentuk video, itu apakah diupload sama mahasiswa linknya saja atau bagaimana?
Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, Ibu. Sebelum Kang Saca masih ada di sini, oke ada ya. Sebelum Kang Saca menjelaskan nanti untuk bentuknya video, karena ini kita dibatasi jumlah kuota untuk upload di LMS ini, maka untuk bentuknya video kami sarankan untuk disimpannya di YouTube gitu ya Bu. Di YouTube kemudian apakah itu bisa public atau private itu kan bisa ya. Nanti linknya dimasukkan ke penugasan. Nah, sehingga LMS-nya itu tidak terlalu berat nanti ya. Nah, beratnya itu kalau misalnya kita masukkan video, oke, misalnya bisa masuk. Tapi jika video itu diulang-ulang untuk dilihat ya, untuk disimak, maka itu juga menjadi beban buat LMS. Jadi mohon maaf kita belum bisa sampai ke level stabil itu gitu. Jadi mohon bantuannya untuk mengarahkan mahasiswanya membuat video di uploadnya di YouTube, kemudian link YouTube-nya disimpan di penugasan, ya mungkin itu. Nah terkait tadi ada beberapa yang belum bisa upload video, mungkin bisa dibantu Kang Saca. Upload video di sini tuh upload videonya langsung atau upload linknya ya? Oh, bukan video kan, bukan yang video mungkin tadi udah yang kalau yang video mah tadi disimpannya di YouTube, kemudian nanti linknya disimpan di penugasan gitu ya. Tapi ini yang berbentuknya misalnya cam scanner gitu ya. Misalnya kita bikin tugasan berupa tulisan, kemudian bikinnya cam scanner, dikirimkan di penugasan atau bentuknya kuis gitu. Jadi di mahasiswanya itu di sisi dosen itu ada tanda seru kan warna merah ya, sehingga si mahasiswanya itu tidak bisa mengupload tugasnya gitu. Ataupun dosennya yang tidak bisa memberikan nilai misalnya gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Mungkin itu. Gimana Kak Caca? Izin punten sih harusnya mah bisa ya dari sisi mahasiswa ketika misalkan dosen sudah membuat tugas gitu kan ya. Nanti di sisi mahasiswa itu akan ada upload file tugas atau pengerjaan tugas, di-upload di sana, gitu kan? Ya bentuknya bisa PDF, kecuali ya ini mah kecuali video sama link itu memang belum. Kalau video sama link mah Pak. Jadi kalau dalam bentuk file PDF gitu ya, yang tadi gitu JPG, PNG, Word atau Excel itu harusnya sudah bisa gitu. Oke. Kalau link kan bisa di ini nggak link YouTube misalnya atau link biasa gitu yang bisa diuploadkan sehingga mereka penyimpanannya itu bisa di luar gitu ya. Siap. Itu nah kalau link memang belum kalau link itu. Oke. Siap. Terus untuk yang untuk yang tadi ada kendala di mahasiswa tidak bisa atau dosen ya tidak bisa memeriksa, ada beberapa, ada 2 ya tadi di manajemen pemasaran itu ada 2 mahasiswa yang tidak bisa dinilai ya di dalam kuis ya. Kita memberikan kuis, yang lainnya mah udah semuanya dinilai, tapi yang 2 itu ada tanda seru, mungkin nanti jadi catatan juga, nanti saya kirimkan ke bagian IT. Saya minta akunnya aja nanti ya Pak. Oke, baik. Oke, siap. Oke, baik itu ya Bu Francisca. Berikutnya Ibu Dini, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya akan tanyakan. Yang pertama ini saya belum bisa masuk ke LMS. Jadi perkuliahannya masih menggunakan Google Meet. Tapi mahasiswa katanya sudah bisa masuk ke ruangan PAI 3 begitu. Terus ada pertanyaan dari mahasiswa, itu gimana Bu untuk absensinya katanya? Di situ diisi juga atau gimana gitu? Karena saya juga belum bisa masuk nih Pak, gimana pakai password? Ya mohon bimbingannya begitu sehingga tidak bisa memantau bagaimana sebenarnya meskipun barusan sebelum dari penjelasan Bapak saja alhamdulillah agak ada bayangan, tapi ketika belum masuk belum bisa ngapa-ngapain gitu Pak, mohon bimbingannya. Oke, baik Ibu Dini, mungkin nanti bisa hubungi langsung ya ke nomor saya, barangkali nanti nomor NIP-nya itu belum keterima atau NIP-nya belum bisa dipakai untuk login, tapi seharusnya bisa kalau NIP yang kemarin
kita masukkan di grup dosen, atau barangkali Ibu belum masuk ke grup dosen, nanti saya akan kirimkan secara langsung mungkin Ibu ya, gitu ya. Dan nanti akan dicoba dulu di sini ya. Nanti baik. Ya. Ya, gini Pak, nanti sore juga kan ada jadwal nih. Jadi sementara belum bisa masuk, saya izin menggunakan Google Meet dulu Pak. Ya baik, ini sekarang saya kirimkan ya Bu ya, nanti baik. NIP-nya, jadi bisa dicoba untuk login Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama, terima kasih Bu Nini. Oke, barangkali ada lagi, masih ada waktu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau bertanya kembali, untuk penggunaan LMS tadi di awal sudah dijelaskan juga oleh Kang Saca kenapa kita menggunakan LMS ini, selain dari beberapa kelebihan yang ada di LMS ini juga. Nah, kita ada beberapa tujuan yang ingin kita capai ya. Nah, yang pertama adalah untuk akreditasi, tentunya ini menjadi suatu hal yang ya wajib ada gitu ya, apalagi perkuliahannya menggunakan daring. Nah, kalau kita menggunakan Google Classroom, memang di situ tidak ada proses evaluasi dan proses-proses lainnya, sehingga mungkin nilainya akan berbeda ya kalau kita menggunakan LMS sendiri, apalagi SMS-nya LMS ini bisa dijalankan. Terkait dengan kendala, memang kami mohon maaf karena ini pertama kali kita gunakan LMS ini, dan juga waktu persiapannya itu juga sangat mepet, jadi mohon maaf ya, keputusannya memang tiba-tiba setelah kita Sabtu kemarin mengadakan wisuda, nah baru sorenya itu kami memutuskan untuk menggunakan LMS, sehingga waktu ini sangat terbatas ya. Nah, dan mudah-mudahan segala kendala yang tadi ada mohon disampaikan, jangan bosan-bosannya gitu ya untuk mengevaluasi LMS yang kami bangun. Misalnya mungkin sekarang belum terakomodir permintaannya, mudah-mudahan ke depannya ini bisa menjadi catatan dan bisa menjadi perbaikan agar LMS ini bisa terus berjalan dan terus bisa digunakan ya. Nah, dan terkait dengan hal itu juga salah satu poin kalau kita ingin menyelenggarakan kampus Merdeka juga salah satu poinnya itu harus ada LMS ya, sehingga nanti di saat kita ikut bergabung di sana, ya dosen-dosen bisa menggunakan LMS ini untuk kegiatan kampus Merdeka ya, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kompetensinya masing-masing nanti. Baik, mungkin itu saja sebagai informasi. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam penggunaan LMS. Jangan bosan-bosannya untuk memberikan masukan, untuk memberikan ya kendala-kendala, keluhan-keluhan, sehingga mudah-mudahan keluhan-keluhan itu bisa kami sedikit-sedikit perbaiki ya. Nah, mungkin itu juga Kang Saca bisa dari kemarin tuh kerja siang malam ya. Terima kasih ya atas supportnya pada tim IT yang sampai dengan hari ini masih terus bekerja keras untuk menyempurnakan LMS yang kita gunakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu Bapak sadayana. Terima kasih Bapak. Sami-sami Pak. Sami-sami, hatur nuhun, Kang Saca, Pak Aceng, sadayana. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.